Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini, pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Dengan saya Miss Yuli. Hari ini kita akan belajar bab 6, materi tentang fable. Oke. Fable merupakan salah satu teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks fable. Fable adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fable dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fable adalah binatang. Fable bertema kehidupan binatang, biasanya berlatar di hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Tokoh dalam fable biasanya adalah hewan jinak dan hewan liar. Misalnya, fable cicak dan serigala pada buku ini menggunakan tokoh kelinci dan serigala. Tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Konflik fable disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, kesombongan, persahabatan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki, kecerdikan, keluarga, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut mengemban amanat berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Latar fable berupa alam, seperti hutan, sungai, kolam, lembah, dan sebagainya. Jadi, dalam sebuah teks fable atau cerita fable, itu di dalamnya berisi nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik. Misalkan, dari yang sebelumnya jahat menjadi lebih baik, dari yang sombong menjadi juga lebih baik. Jadi dalam cerita fable atau teks fable itu ada perubahan watak tokoh. Sebagai teks narasi, fable memiliki urutan-urutan kejadian yang menarik dan menginspirasi. Alur pada fable umumnya alur maju, dari awal bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis menggunakan konjungsi. Konjungsi itu kata sambung yang digunakan dalam teks fable atau cerita fable. Di sini ada konjungsi pengurutan dan konjungsi waktu bersamaan. Konjungsi pengurutan seperti sudah, sebelum, lalu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, setelah itu, atau akhirnya. Dan masih banyak lagi. Kemudian penggunaan konjungsi waktu bersamaan seperti sementara itu, seraya, sambil. Jenis fable ada yang terdapat pesan eksplisit, ada koda, dan ada fable yang pesan pengarang tidak dicantumkan secara eksplisit. Jadi yang dimaksud eksplisit itu atau ada koda. Jadi setelah kita membaca cerita fable atau teks fable, kita bisa menangkap nih pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, itu namanya pesan eksplisit. Sedangkan secara eksplisit biasanya tidak dicantumkan. Oke, selanjutnya fable mengambil tokoh para binatang. Jadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fable atau teks fable itu para binatang. Kemudian watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Misalkan jahat, penolong, ramah, angkuh, baik hati. Nah, sifat-sifat tersebut kan ada pada manusia. Namun ini diletakkan pada watak para binatang di teks fable atau cerita fable tersebut. Jadi watak-wataknya diambil seperti wataknya manusia. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ya,
karena wataknya diambil dari watak manusia dan para binatang tersebut bisa berbicara seperti manusia. Tidak hanya bisa berbicara seperti manusia atau wataknya, tapi berperilaku seperti manusia juga. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Fable menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Jadi, yang digunakan dalam teks fable, latarnya itu menggunakan latar hutan, alam, sungai, dan sejenisnya. Ciri bahasa yang digunakan dalam teks fable atau cerita fable. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa, seperti kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, bahasa percakapan. Selanjutnya, penokohan. Nah, ini bagian penokohan. Tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Ciri tokoh utama adalah yang pertama, sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita. Menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Jadi tokoh protagonis itu tokoh yang baik, tokoh yang sifatnya baik yang disukai, serta tokoh antagonis itu tokoh yang jahat yang biasanya tidak disukai. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh tersebut. Jadi penokohan untuk tokoh utama itu tidak harus protagonis atau yang berkarakter bagus. Bisa saja dalam cerita fable atau teks fable itu tokoh utamanya itu antagonis atau yang bersifat jahat atau karakternya jahat. Karena tidak diharuskan tokoh utama dalam sebuah cerita fable atau teks fable itu harus protagonis, bisa juga antagonis. Oke, selanjutnya, setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Kemudian tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita tersebut. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Oke, selanjutnya jenis fable. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan fable alami dan fable adaptasi. Fable alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fable alami menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Fable adaptasi adalah fable yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Nah, tadi kan kalau fable alami, latarnya itu ada di hutan, sungai, jadi menggunakan latar alam. Sedangkan di fable adaptasi, latarnya bisa menggunakan di rumah, di jalan, di kebun, di dapur, di ruang tamu, di tempat tidur. Nah, misalnya landak pemalu berulang tahun di rumah makan, kan nggak mungkin seekor hewan landak itu berulang tahun. Yang ada yang berulang tahun itu manusia. Jadi untuk fable adaptasi itu fable-nya diadaptasi dari kehidupan manusia, baik itu latarnya atau
tempat-tempat tertentu yang ada di alam manusia atau di dunia nyata. Selanjutnya, ditinjau dari kemunculan pesan, dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda. Jadi koda itu bisa berupa perubahan watak tokoh dari yang jahat menjadi baik, itu biasanya di akhir cerita, atau pesan moral atau nilai-nilai moral yang bisa kita petik setelah kita membaca cerita atau teks fabel tersebut. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita fabel atau teks fabel tersebut. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Jika kalian belum mengerti materi yang Miss jelaskan berkaitan dengan cerita fabel atau teks fabel, maka kalian bisa memutar kembali video ini. Kemudian untuk selanjutnya Miss akan memberikan kalian tugas. Jadi silakan kalian menyalin semua materi yang ada di video ini dari slide 2, 3, 4, 5, dan 6. Dicatat semua, bukan dirangkum ya. Kemudian pelajari kembali materinya jika belum mengerti atau putar kembali videonya. Kirim hasil mencatat atau menyalinnya ke WhatsApp. Oke, baiklah anak-anak, cukup sekian dulu materi hari ini dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jangan lupa belajar yang giat dan pelajari kembali materi yang sudah Miss jelaskan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.